Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku yang hebat, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Hari ini SD Muhammadiyah Sokonandi memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang hari ini akan ada dua acara. Yang pertama nanti sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang kedua adalah pengajian dari pendongeng nasional yang sangat hebat, sangat terkenal yang kita nantikan, yaitu Kak Bimo. Yang pertama kita sambut Ibu Kepala Sekolah kita yang sangat kita hormati, kepada Bu Anis Rofiah. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Iva. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SD Muhammadiyah Sokonandi. Alhamdulillah, walaupun kita masih ada di pandemi ini Ibu buka dulu ya. Kita tetap melaksanakan aktivitas, termasuk aktivitas religi yang kita tunggu-tunggu. Hari ini program keagamaan akan segera meriliskan salah satu program ditunggu anak-anak, yaitu dongeng yang kita hadirkan. Beliau Ustadz yang luar biasa, sudah kelas nasional tentunya, Ustadz Bimo. Hari ini akan mengajak anak-anak akan mengenal lebih dekat bagaimana baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah sosok yang luar biasa yang harus anak-anak tahu. Nah, nanti detailnya seperti apa akan ceritakan beliau, bagaimana baginda kita yang tercinta ini. Baiklah anak-anak Sokonandi. Nah, jangan lupa ya, stay tune terus di Instagram dan Facebook, YouTube-nya SD Muhammadiyah Sokonandi, karena ini tampilan beliau luar biasa. Sudah semua orang menunggu-nunggu bagaimana kehebatan beliau dalam mendongeng dan berkisah tentang Nabi kita Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, Ibu ucapkan selamat menyaksikan dan mendengarkan dengan baik-baiknya. Semoga anak-anak bisa mengambil ibroh yang luar biasa. Sekian dari Bu Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Anis Rofiah, Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sokonandi. Baiklah anak-anakku, anak-anak yang hebat SD Muhammadiyah Sokonandi, mari kita saksikan acara inti pada siang hari ini, pagi hari ini ya. Bagi yang indah ini adalah dongeng dari Kak Bimo. Kita sambut bersama Kak Bimo. Monggo Kak Bimo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hitung sampai 5. Saya akan lihat dari layar siapa yang duduknya paling rapi, paling semangat, dan menjawab salam dengan paling sempurna. Yang paling bagus saya doakan tambah iman, tambah soleh, tambah ilmu, tambah berprestasi, dan paling banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam, kita mulai. 1, 2. Shaggy, Scrappy-Doo, Scooby-Doo. Ayo teman Scooby, kekuatan Scrappy. Retetetetet. 3. Wah, Yayan jadi marah, baling-baling bambu. 4. Ayo Gary, kesini Gary, kita main ubur-ubur. Hai Squidward. Ya SpongeBob. Dapat telur sangat banyak. Squidward buatkan krepeti. SpongeBob SquarePants. 5.
Suara disimpan, senyumnya dipasang. Semua mata melihat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, bagus. Salamnya sudah istimewa. Tetapi supaya semakin banyak rahmat, berkah, keselamatan buat kita semuanya, salam akan Kak Bimo ulangi dengan salam gaya anak di Palestina yang semangat mengaji, semangat belajar, seringkali melebihi semangat anak-anak dimanapun. Salam gaya Palestina. Semangat loh ya. Bener nih. Ini ayah bunda yang ikut menemani, ikut jawab salam. Saya doakan bulan ini rezekinya banyak, ibunya turun 3 kilo badannya. Amin. Kok aminnya beda ya? Seperti impian kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, yang paling semangat, sayangilah mereka, limpahi rezeki yang banyak, sehatkan dan jaga keluarganya, sehingga aman, selamat, sentosa. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Kita bersyukur pada Allah karena senantiasa melimpahkan nikmat pada kita semuanya. Nikmat yang tak dapat kita hitung-hitung dan tak kita pinta, tak kita sadari, terus-menerus dilimpahkan pada kita semuanya. Allah Maha Baik, Maha Rahman, Maha Rahim, senantiasa melindungi kita semuanya. Apalagi kata junjungan kita Nabi Muhammad. Kakak sebut nama Nabi Muhammad ada yang diem saja tuh. Malah makan cemilan. Ayo ibunya insaf ya. Kalau kakak menyebutkan nama nama Muhammad, ucap sallallahu alaihi wasallam ya. Ucap apa? Shalawat sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda cinta, tanda penghormatan kita pada beliau. Apalagi kita adalah pengikut Nabi Muhammad yang setia. Oh, dalam persyarikatan Muhammadiyah. Nabi Muhammad bersabda, akbarun nikmah ba'dal iman wal islam asihatu wa tulil umru. Nikmat yang paling besar itu adalah iman dan Islam, lalu sehat dan umur panjang. Ya, kita mendapat nikmat berupa iman, yaitu percaya, yakin tanpa ragu-ragu pada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitab, pada para nabi, pada hari kiamat, pada ketentuan baik buruk Allah. Dengan iman itu kita bisa hidup dengan lapang, lurus menuju kehidupan kita berikutnya, ke beranda surga dan ke alam keabadian di surga akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang pengen paling cepat masuk surga? Cepat mati dulu gimana? Ayo. Tidak. Yang masuk surga duluan bukan yang cepat mati, teman-teman semuanya. Terus yang kayak apa Kak Bimo? Yang cepat masuk surga itu adalah orang yang ke surga tanpa hisab, tanpa azab. Orang matinya duluan. Yang nomor 1 meninggal siapa itu? Habil kan? Belum tentu dia ke surga duluan pertama kali. Karena apa? Yang masuk surga pertama kali Nabi Muhammad dan umatnya, kita di belakangnya besok ya. Kemudian wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Masuk surga berombong-rombongan bersama rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendapatkan nikmat iman, lalu kita melaksanakan syariat Islam, kemudian dijaga Allah sehat selalu dan umur panjang. Siapa yang ingin jadi orang sehat? Orang pintar? Orang kaya? Orang gila? Itu nggak sehat namanya.
nggak sehat rohaninya ya. Siapa yang angkat tangan nanti selesai acara ini langsung diruqyah, oke? Insya Allah. Nah, jikalau kamu mendapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Jikalau kamu merasa bahagia, ucapkan alhamdulillah. Dengan tulus, alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan syukur pada Tuhan atas kasih dan sayangnya. Ucapkan syukur pada Tuhan dengan amal yang berguna. Maaf ya kalau dengar suara Kak Bimo terus pegelinu, asam urat, rematik gitu ya. Karena suaranya nggak terlatih jadi penyanyi. Bukan karena tadi pagi sarapannya oseng-oseng godongpreng loh ya. Memang begini suaranya nggak terlatih. Kakak ini seorang pendongeng bukan suara penyanyi ya. Bagi yang belum kenal, boleh dong kenalan. Nama saya adalah Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono, Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Sudah hafal? Sudah hafal belum? Yang hafal istimewa ingatannya. Dapat hadiah lemari es tanpa pintu. Kalau ada saya beliin. Panggil aja nama saya Kak Bimo ya. Siapa namanya? Kak Bimo. Yang jelas Bimo itu bukan bibir monyong. Apalagi bibir monyet. Nah, meskipun wajah Kak Bimo ini orangnya sangat imut, hitam mutlak maksudnya ya, atau pede, petang dada gelat gulita, semoga tetap bercahaya kehidupannya karena iman Islam yang sama kita miliki merupakan rahmat dari Allah, nikmat terbesar ya kan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa asamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah kagak lihat bajunya. Allah tidak lihat jasad jasmani kita. Allah lihat hati dan amal perbuatannya. Kalau hatinya penuh iman, tanpa syirik, musyrik, nifak, kemudian amalnya islami, tanpa kesalahan ibadah lebih akhlaknya mulia, maka dia orang bertakwa boleh masuk surga. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapa yang pengen masuk surga tadi? Siapa yang ingin sekeluarga masuk surga? Angkat tangan. Siapa yang ingin meletakkan mahkota cahaya di rambut bunda di surga nanti? Masya Allah, insya Allah, kawan-kawan, di sekolah kita ini, SD Muhammadiyah Sukonandi, ada program istimewanya. Plus, diantaranya tahasus dan atau tahfidz. Nanti anak-anak yang baca Al-Quran ini nanti menghafal Al-Quran, maka akan mendapat kesempatan untuk meletakkan mahkota cahaya di kepala bundanya dan memberikan baju jubah hijau kemilau berlapis 62 cahaya. Amazing! Wow! Untuk ayahnya. Ayahnya bahagia, cucuran air mata, keringat, darah, lelah, letih ditebus dengan pakaian yang indah. Dari anaknya untuk orang tuanya. Terima kasih, Nak. Bunda tambah cantik sekali sekarang dengan mahkota itu. Ya kan, Ayah? Iya, Nak. Sangat indah sekali, menawan sekali. Masya Allah, kita kumpul ya, Pak. Lihat ustadz-ustadz kita di sana. Ustazah! Bu Anis! Bu Anis di surga sedang naik pohon, anak-anak. Menikmati pohon surga yang sangat istimewa. Akar di atas, buah di bawah, tinggal petik. Sungainya air susu, air madu, diminum tidak pening. Lainkan dengan code, coffee mix diminum mencret. Surga tidak ada sakit, tidak ada susah, tidak ada letih. Insya Allah. Pagi hari ini, kita akan berbincang tentang orang yang sangat kita cintai. Bahkan kecintaan kita pada beliau lebih kita cintai daripada diri kita sendiri,
kedua orang tua kita, lebih kita cintai dari dunia seisinya, lebih kita cintai dari apa saja. Suku, bangsa, negara, tidak akan lebih besar cinta kita dibanding pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak jasanya untuk kita semuanya, menyelamatkan kita dari kebodohan, kejahiliahan, dan besok beliau akan berikan pertolongan kepada orang-orang yang disukai Allah untuk diberi syafaatnya. Insya Allah. Aku, kamu, kita semuanya semoga nanti bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, mencium tangannya, memeluk badannya, menghirup wangi tubuhnya, dan bertetangga di sana di surga. Karena apa? Kita peduli pada anak yatim piatu. Seperti Nabi Muhammad ucapkan. Kalau nggak peduli, ya agamanya bal-bal. Ngakunya Islam asli. Tapi sama anak yatim, menghardik, mencaci celah. Sama orang miskin nggak ngasih makan, nggak ngasih bantuan. Itu Islamnya yukadzibu bidin. Bukan begitu kita. Kita bikin bantu mereka dengan sekuat kemampuan kita. Karena Allah senang, Nabi Muhammad senyum dengan yang kita lakukan. Baik, dari mana kita mulai ya ceritanya? Di sebuah negeri angkara murka, dimulai cerita. Ada seorang raja baru loh teman-teman. Raja baru ini bingung, serakah, dan tidak bisa tidur dengan tenang. Namanya adalah Abraha. Dia seorang senopati yang baru saja berkhianat kepada atasannya yang bernama Panglima Aryat. Dari mana ia berasal? Dari Afrika. Negerinya namanya Najasyi. Sekarang namanya Ethiopia. Tergambar di benak Kak Bimo. Orangnya tingginya 2 meter. Rambutnya keriting kayak Supermi, ya kan? Kemudian matanya melotot. Hidungnya berlipat-lipat. Giginya gondrong. Perutnya tuew. Ia berteriak, memanggil senopati bawahannya. Senopati, mendekatlah. Aku akan meminta pendapatmu dengan apa yang kita alami di Habasyah ini. Najasyi kirimkan pasukan besar ke Yaman di kawasan Habasyah mengalahkan Raja Zunawas. Setelah menang, ia berkhianat pada Aryat tadi. Terus terang aku sangat gelisah. Aku telah membunuh Panglima Aryat kesayangan, kepercayaan Raja Najasyi. Nanti kalau kita diserang bagaimana, Bang Senopatiku? Senopatinya mendekat. Gagah besar. Bajunya warna kuning, gambar LOL. Masuk LOL sudah ada ya. Pokoknya unyu lah pokoknya. Siap, Tuan. Adakah perintah untukku? Aku siap membantumu. Bagaimana caranya agar Raja Najasyi percaya aku setia padanya dan tidak kirim pasukan besar mengalahkan kita yang sudah berkuasa di Habasyah ini? Tenang, Tuan. Tidak sulit lah. Percaya sajalah. Bagaimana kau bisa tenang? Aku gelisah tahu. Karena aku telah bunuh Aryat. Bagaimana kalau kita kumpulkan emas, permata, intan, pakaian, kerajinan, apalagi ya, jajanan. Kita kirim ke raja kita di Najasyi sebagai upeti tanda takluk, Bos. Masuk akal. Jangan lupa kau potong rambutmu yang panjang itu. Yang keriting indah itu loh. Nanti kepalaku gundul. Jadi nggak tampan lagi. Raja tahu kau punya rambut indah. Rambut indah itu sangat kau banggakan. Jika kau potong, kau kirimkan, itu sebuah tanda kau takluk dan loyal, setia kepada raja dengan total. Bagaimana? Era api toh? Tak jiwet bengko. Gagasanmu, idemu, caramu, usulmu sangat bagus. Ku beri kau
sekantung uang emas. Terimalah. Terima kasih Tuan. Pamit dulu Tuan, mau jajan cilok. Emang udah ada cilok zaman dulu? Ya itu kan parodi aja ya namanya ya. Kalau tokoh jahat, tokoh yang nakal, zolim, boleh diparodikan. Tapi kalau tokoh yang baik tidak boleh kita sembrono seperti itu ya. Biar tambah jelek aja yang jahat nih. Kalau berkisah begitu aturannya. Tanpa disadari, apa yang telah dikirimkan jauh-jauh ke Najasyi sepertinya belum buat puas raja mereka. Lalu mereka punya cara lain. Bagaimana kalau tempat ibadah di kawasan istana ini yang namanya Kules kita bangun Tuan? Nanti gereja Kules ini kan merupakan tempat ibadah yang banyak peziarahnya. Kalau kita bikin bagus lagi, nanti orang-orang yang ziarah di sebelah barat sana, di Ka'bah maksudnya, ke sini Tuan. Dagangan kerasilan kita laris, transportasinya untung, kemudian kita banyak pengunjung, kemudian negeri kita maju. Bagaimana? Apik tenan ide kuwi. Aku setuju. Baik. Kau bisa diandalkan. Terima kasih Tuan. Dibangunlah Kulais menjadi lebih indah, lebih megah. Sekarang sebutannya namanya Ka'bah Abrahah. Masih ada kawan-kawan tempat itu, Ka'bah Abrahah di Yaman sana. Tetapi sekarang bukan tempat ibadah, melainkan tempat sampah. Yang memang banyak sampahnya di sana. Dan bukan tempat yang untuk diziarahi. Detik berganti detik menjadi menit. Menit berganti menit menjadi jam. Jam menjadi hari. Hari menjadi minggu. Minggu menjadi bulan. Dan beberapa tahun telah terlampaui. Upacara peresmian kuil Kulais dimulai. Muncullah dari gerbang kerajaan penabuh beduk drum band. Saking semangatnya, mayoretnya latihan 5 hari lupa mandi. 3 bulan gak gosok gigi. 6 tahun gak keramas. Itu namanya jorok mughaladoh anak-anak. Pokoknya menjijikkan banget ya. Di belakangnya 100 pasukan penunggang kuda. Berangkat untuk membuka jalan sang raja yang akan tiba. Silakan Tuan. Rajanya pun melihat keadaan menjadi kagum dan bangga bahagia. Hebat sekali, tamannya luas dan indah. Menyenangkan lagi sejuk. Pohon-pohonnya juga pohon-pohon yang istimewa. Bangunannya, tiang-tiangnya, meja kursi, altar, karpet permadani. Sangat bagus menawan. Pasti akan menjadi tempat tujuan yang istimewa. Kalahkan Ka'bah di Mekah sana. Ketika sedang keliling, teman-teman, ada orang berteriak. Tuan, lapor Tuan. Izinkan aku melapor. Ora bengak-bengak. Kaget aku. Kilo cilok tiba. Waduh, sembrono banget ya. Masa makan di depan raja? Ada apa sih? Tuan Senopati, kami lapor. Apa yang kau laporkan? Semalam kami ronda, Tuan. Lalu? Di sebelah sana kami menemukan sesuatu. Apa itu? Di bawah, Tuan. Terus? Warnanya coklat. Terus? Mambue. Bau, Tuan. Pisang goreng. Bukan, Tuan. Tahu nggak yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan adalah ada orang buang kotoran di tempat itu yang diresmikan tadi. Kotoran manusia, Tuan. What? Telek. Kotoran. Iya, Tuan. Bahkan dindingnya pun diolesin barang-barang yang bau itu. Siapa yang melakukan? Semalam kami lihat yang mondar-mandir di kawasan ini adalah orang-orang Kinanah. Cipsi Mesir? Iya, Tuan, orang Kinanah. Berarti dia orang-orang yang suka ziarah Ka'bah. Iya, Tuan. Oh, Ka'bah yang menjadi pesaing kita. Mendengar kata Kinanah dan terbayang Ka'bah, Abrahah marah. Rambutnya yang sudah tumbuh tadi tegak berdiri.
otaknya blukutuk, 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 blukutuk. Hidungnya, telinganya bul, kayak knalpot. Bul, bul. Ia berdiri dan berteriak keras. Ini penghinaan yang besar dan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Kirimkan pasukan besar. Tumpas orang-orang Mekah yang melawan. Ratakan Ka'bah dengan tanah. Asik, dapat proyek perang, ransumnya, senjatanya, transportasinya, aku bakal kaya. Berangkatlah pasukan itu dalam rangka membalas dendam penghinaan yang dilakukan oleh orang Kinanah. Padahal belum tentu itu bisa binasa sendiri loh ya. Buatan mereka sendiri, disetting mereka sendiri. Pasukan jalan kaki. Menggunakan pedang. Ada yang menggunakan panah. Tepat sasaran, terlatih. Kalau nggak latihan ya, nancep gerobak mie ayam, langsung bocor ya dandangnya itu. Ada melempar tombak, ada yang menggunakan pisau. Di antara pasukan besar itu ada beberapa puluh gajah yang turut menyertainya, maka disebut sebagai pasukan gajah. Gajahnya besar, sopirnya kecil. Mantul-mantul. Kamu kenapa? Mau metepan Panglima? Padahal jaraknya jauh ya kan. 1 jam penerbangan dengan pesawat. Berarti kira-kira bisa 1 bulan berjalan tuh ya. Dari padang pasir. Kenapa? Mau muntah. Jalan jauh. Zaman dulu belum ada alat transportasi yang bagus ya. Masih kuda, onta, gajah gitu. Belum ada. Suara apa itu? Iya, suara Bu Ifah naik Air King ya. Belum ada helikopter, belum ada kereta api. Semua adalah masih jalan dan alat transportasi tradisional. Ketika sampai di sebuah kawasan yang kita kenal dengan nama Padang Arafah, mereka sempat bermukim di sana. Sepanjang jalan pemuda Arab yang mencegah kalah. Lari ke bukit-bukit batu, sembunyi di padang pasir, di batu-batu gurun untuk selamatkan diri. Tapi 2 orang pemberani. Satu bernama Abdul Muthalib dan anak buahnya, ajudannya satu orang mendekat ke perkemahan Abraha. Wahai penghuni kemah besar, siapa di antara kalian yang bernama Abraha? Ngenyek. Namanya Broha tahu? Siapa yang teriak itu? Aku Abdul Muthalib, penjaga Ka'bah, Tuhan. Mau apa kemari? Aku hendak minta 200 ekor unta yang kau rampas di padang pengembalaan. Karena itu milikku. Boleh engkau mendapatkan kembali untamu. Tapi dengan syarat ditukar dengan kunci Ka'bah yang kau pegang. Bukankah kau pemimpin Ka'bah? Pemimpin Mekah? Baiklah, akan kutukar dengan kunci Ka'bah ini. Tadinya Abdul Muthalib mendapat simpati Abraha. Tapi berubah Abraha menjadi nggak simpati lagi. Kenapa? Kenapa ia pilih onta, bukan menjaga kuncinya? Abdul Muthalib. Ia buang apelnya. Pecah. Eman-eman loh Tuhan. Apa ya? Geragas banget ya panglimanya ya. Kenapa kau pilih ontamu yang 2 ekor itu? Kau tukar dengan kunci Ka'bah yang kau jaga, yang menjadi kewajiban atau amanahmu. Ka'bah rumah Allah. Kami sudah mencoba ikhtiar melawanmu. Kami kalah. Maka Allah yang akan menjaganya langsung. Lawan Allah kalau mampu. Jelas kami berani dengan ancamanmu itu. Ancamanmu gak ada gunanya karena kita beda keyakinan. Abdul Muthalib
Pulanglah, pulanglah. Pulanglah mereka berdua, sembari hati mereka penuh zikir dan berdoa kawan-kawan semuanya. Ketika mereka bergerak ke arah barat menuju kawasan Mina yang kurang lebih 10 km dari Ka'bah, di sebuah tempat menjelang Mina ada sebuah kawasan namanya kawasan laknat. Kawasan yang tidak ada namanya, tetapi kemudian disebut dengan kawasan laknat karena di tempat itulah akan turun azab laknat bagi orang-orang yang hendak merusak Baitullah, rumah Allah. Tuan, aneh. Kenapa aneh? Gajahnya ngambek. Nggak mau maju. Kudanya baper. Nggak mau manut sama kita. Orang-orang juga tampak gelisah, Tuan. Dorong dong pakai kayu, pukul dari belakang. Gajahnya dipukul nggak mau maju, malah mundur. Aku ketabrak pantat gajah. Nih, penyok nih. Mambu. Gimana ini? Ada apa ini? Tiba-tiba ada yang teriak, oh mama, mendung. Hujan seakan-akan tiba, karena ada semacam awan yang bergerak mereka dari arah Mina. Apa itu ternyata? Bukan mama atau mendung, melainkan rombongan besar burung-burung yang di paruhnya ada nyala batu api, di cakar kanan ada batu api, kaki pun batu api. Dan Tuan, itu bukan mendung, tapi burung, Tuan. Mana? Burung, Tuan. Digawan yang kolongan. Emang doro dikeplei, teman-teman semuanya. Ini orang-orang aneh ini, orang-orang yang sudah pikirannya hanya ingin mendapatkan kekayaan, kejayaan negerinya, sekarang berhadapan dengan sebuah tentara Allah, yaitu burung-burung ini. Terdengar ledakan yang sangat keras, membuat mereka terkejut dan kemudian pontang-panting menyelamatkan diri. Aduh! Berjatuhan mereka, berguling terpelanting. Kudanya pun berlari keras ketakutan. Gajahnya pun semakin takut. Dan binasalah tentara besar itu di hari Ba'an. Tentara Allah yang bernama burung ababil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tawlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lari! Selamatkan diri! Bahaya! Wah! Buyar binasa mereka. Abraha pun mati karena badannya tertimpa batu itu meranggas tubuhnya hingga tersisa sebagian jantung dan tulang iganya sampai di Yaman di bawah pasukan yang tersisa. Teman-teman semuanya, laknat Allah telah turun pada pasukan bergajah itu. Peristiwa itu dikenang oleh orang-orang Arab sebagai peristiwa di tahun gajah. Ada tentara besar, pasukan bergajah, dimusnahkan Allah dengan pasukannya, yaitu burung ababil. Tahun itu pula, di tanggal 12 Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal itu, di tahun gajah namanya, akan lahir seorang manusia yang berbeda. Manusia yang basyarun laisa kal basari. Manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Siapa dia? Bulan Maulid tiba, lahirnya Nabi kita, menerangi alam semesta dunia. Lahir di waktu malam, penuh salam damai dari makhluk Tuhan, Khaliqul alam. Muhammad namanya, Aminah ibunya,
bapaknya, maka kelahirannya. Ketika sedang tawaf pada putaran yang keempat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itu doa tawaf dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Rukun Yamani sampai Hajar Aswad lagi doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Rabbana. Abdul Muthalib baru tawaf tuh, tapi ada suara, tuanku, Aminah sudah melahirkan, pulanglah, engkau ditunggu keluarga. Wes lahir toh. Sampun, silahkan tuan. Baiklah, aku pulang dulu. Ia hentikan pada tawaf yang keempat. Ia kemudian pulang ke rumah dan menemukan Aminah sedang menggendong bayi. Aminah, udah lahir. Sudah mertuaku, silahkan ini cucumu. Anak Abdullah, kasihan bayi ini. 6 bulan dalam kandungan sudah yatim. Abdullah wafat. Ya Allah, coba kulihat. Masya Allah, binar wajahnya, cerah sekali matanya, wangi badannya. Ya Allah, sudah diberi nama anak ini. Malam apa ini sangat terang benderang di kota Mekah? Belum diberi nama tuan. Silahkan Anda yang berikan nama dengan segala hormat. Baiklah, aku yang akan carikan nama. Digendong bayi itu. Kemudian dia berjalan menuju Ka'bah, melanjutkan tawaf yang kelima, keenam, ketujuh, hingga ketika di Multazam. Mana Multazam tuh ya? Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad ada sekitar ruang 2 meter panjangnya. Di situ luas panjangnya kita berada di tempat namanya Multazam. Tempat dikabulkan atau ijabah doa. Siapa namanya ya Allah? Ya Rob, selamatkan anak ini. Muncullah 3 nama teman-teman. Siapa namanya? 1. Upin, Ipin, Jarsid. Itu kan Upin, Ipin. Bukan. Ini siapa lagi? Siapa namanya? Nah, Mahmud, Ahmad, dan Muhammad. Mahmud, orang yang terpuji. Ahmad, terpuji. Muhammad, yang selalu terpuji. Dalam keadaan apapun dan dimanapun. Selalu terpuji. Ya, ini aja, Muhammad. Ada kemantapan yang diilhamkan di hati Abdul Muthalib. Nama Muhammad tadi. Muhammad namanya. Namanya Muhammad. Kok namanya beda ya Mbak ya? Sama orang di sini? Ini ilham Allah yang mantap di hatiku. Namanya Muhammad. Nggih. Sampaikan ke yang lain. Muhammad. Bayi itu kemudian dibawa pulang untuk dikembalikan kepada Aminah. Sayang 4 hari lamanya. Bayi itu menderita. Kenapa? Karena tidak bisa minum. Ibunya nggak bisa nggak bisa menyusui. Karena faktor kesehatan mungkin. Untunglah pada hari keempat datanglah Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Ya, Halimah dari Bani Sa'ad. Maka namanya Sa'diyah. Kemudian menggendongnya. Atas izin Allah, ia bisa menyusui. Dan kemudian dibawa ke kampungnya Bani Sa'ad. 4 tahun lamanya teman-teman. 4 tahun. Setelah peristiwa pembedaan dada pertama oleh Jibril pada Muhammad kecil, ia dikembalikan pada bundanya Aminah pada usia 4 tahun di kota Mekah. 2 tahun kemudian ke Madinah, menjumpai keluarga Aminah. Ketika pulang sampai di Abwa, antara Mekah Madinah, kampung Abwa, Aminah pun meninggal dunia. Jadilah ia anak yatim piatu. Diasuh oleh Abdul Muthalib 2 tahun. Kemudian diserahkan, diwasiatkan kepada Abdul Muthalib selama 42 tahun kurang lebihnya. Abdul Muthalib mendampingi Nabi Muhammad hingga ia dewasa menjelang Isra dan Mi'raj, yaitu wafatnya Abdul Muthalib. Pria ini yang nanti akan diangkat sebagai Rasul
Orangnya tinggi, pas tingginya. Hidungnya mancung, alisnya tebal, jenggotnya lebat rapi segenggam, rambutnya ikal sebahu, matanya binar, kemudian giginya berkilat karena siwak sikat giginya, keringatnya wangi tanpa baygon ya. Bahkan lebih wangi dari misik amber. Perutnya six pack, bapakmu one box mungkin ya kan. Ini perutnya tanda orang yang suka olahraga. Pegulat pun kalah. Namanya adalah Muhammad Al-Amin yang nanti bergelar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akidah keimanannya kuat menghunjam di hati. Ibadahnya sangat sungguh-sungguh, khusyuk dan indah. Akhlaknya mulia. Dari akhlak itu ada yang namanya adab-adab atau tata krama, perilaku baik atau etiket. Nah, etiket itu tata krama sebelum tidur, bangun tidur, di rumah, keluar rumah, saat ibadah, semuanya adalah contoh bagi kita semua yang menginginkan untuk berjumpa dengan Allah. Sepanjang masa dunia ini akan mendapat rahmat Allah semesta alam apabila meniru dan menerapkan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa rahmat untuk kita semuanya ya. Agak lupa kakak nasibnya, tapi yang penting susuri jalannya, pegang teguh keyakinannya, laksanakan aturan ibadah muamalatnya, dan kita hiasi hidup kita dengan akhlak mulia, menerapkan adab-adab tata krama yang dituntunkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pengen mimpi ketemu Nabi Muhammad? Saya doakan ya Allah, ya angkat tangan. Semoga malam nanti atau malam besok berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam mimpi. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Siapa yang pengen berjumpa Nabi Muhammad? Ya Allah, yang angkat tangan, berikanlah mereka kesempatan mendapatkan minum telaga Kautsar ya Allah ketika di mahsyar yang sangat panas nanti. Amin. Dan sampaikanlah mereka di surga bersama-sama Nabi Muhammad pada barisan paling depan, barisan pengikut setia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan teman-teman semuanya, bersyukurlah anak-anak yang sekarang sekolah di SD Muhammadiyah Sukonandi, kalian sejak awal mendapatkan pelajaran yang sama dengan sekolah lain, tetapi ada program unggulan lainnya. Ada plusnya, ada ke Al-Islam, ada ke Muhammadiyahan. Bagaimana menjadi orang yang setia meneruskan jejak langkah Nabi Muhammad. Selanjutnya ada program-program unggulan, ada tahfidz dan lain-lainnya. Insya Allah, sekolah yang baik itu guru-gurunya hebat, guru-gurunya baik, kegiatannya, program-program khasnya istimewa, dan telah membuktikan prestasinya baik tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Selamat kepada sekolah kalian yang telah memenuhi, berprestasi, memberikan bukti sebagai sekolah yang unggul. Kalian masuk berproses nanti menjadi orang yang unggul pula. Insya Allah. Letakkan tangan di dada semuanya. Yuk, dada masing-masing ya. Nggak usah kakaknya kedorong nanti ya. Letakkan dada. Tirukan suara Kak Bimo dan gerakannya. Ayo, ayo, ayo. Yang semangat dilihat dari kamera nanti kelihatan ya. Dapat hadiah handphone terbaru. Merek Swallow kalau ada ya. Kalau nggak ada ya nggak jadi. Letakkan di dada, tirukan suara saya. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. Aku harus ke surga. Hidup satu kali pantang jadi manusia gagal. Akan kita buat malaikat raqib mencatat yang baik dan atid menganggur dari keburukan kita. Banyak prestasi, banyak pahala, kita laporkan pada Allah agar beliau puas. Ulangi lagi. Aku. Ibunya, ayahnya boleh ikut ya. Ayah ibu yang ikut, Bu, saya dapat berikan hadiah. Menginap 5 hari di rumah sakit jiwa. Yuk. Hah? Malah gila nih ya. Ya, nanti di surga saja. Aku harus
Aku harus pintar. Aku harus juara. Aku harus ke surga. Tepuk tangan yang meriah buat kalian semua. Lebih meriah buat guru-guru kalian semuanya. Tepuk tangan sambil teriak, ye! Lebih semangat lagi. Oh, sampai muncrat-muncrat dropletnya. Awas loh, jaga jarak, jaga ucapan ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Kak Bimo. Ada salah kurang lebaynya, mohon dimaafkan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita yang sangat terkenal di toko buku, toko obat, dan mall-mall terdekat. Terima kasih Bu Iva, dikembalikan. Terima kasih Kak Bimo. Terima kasih Kak Bimo, cerita hari ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita berdoa semuanya anak-anak agar kita bisa meneladani Nabi Muhammad, Nabi yang sangat kita cintai. Dan semoga kita bersama-sama nanti bisa bersama ke surga. Amin. Baiklah anak-anakku yang hebat, hari ini acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beraktivitas hari ini. Tetap jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke